Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Win Putra, mahasiswa dari Hitba Dian Cipta Cendikia Kota Bumi. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke video pembahasan. Definisi SIA. SIA adalah sistem yang mengintegrasikan teknologi informasi dan akuntansi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan yang akurat dan relevan guna mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Kemudian, ada tujuan SIA. Yang pertama, meningkatkan akurasi dan efisiensi, mengumpulkan dan mengolah data akuntansi secara otomatis untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Kemudian yang kedua, membantu pengambilan keputusan, menyajikan informasi keuangan yang relevan dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, menyediakan informasi keuangan yang transparan dan akurat untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi. Yang keempat, mengoptimalkan pengelola keuangan, membantu mengelola keuangan organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir, yang kelima, meningkatkan keamanan data, melindungi data keuangan dari akses tidak sah dan kerusakan. Latar belakang dan masalah. Latar belakang yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan kompleksitas transaksi keuangan. 2. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi kemungkinan pengelola data keuangan lebih efisien. Yang ketiga, kebutuhan informasi. Organisasi membutuhkan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu. Yang keempat, regulasi dan standar. Regulasi dan standar akuntansi yang ketat membutuhkan sistem yang lebih efektif. Kemudian yang kelima, globalisasi. Globalisasi meningkatkan kebutuhan akan sistem akuntansi yang fleksibel dan adapt. Kemudian ada masalah. Yang pertama, kesalahan data. Kesalahan data akuntansi yang sering terjadi. 2. Keterlambatan pelaporan. Pelaporan keuangan yang terlambat. Yang ketiga, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Yang keempat, ketergantungan manual. Ketergantungan pada sistem manual yang tidak efisien. Yang kelima, keamanan data. Risiko keamanan data keuangan. Yang keenam, keterbatasan analisis dan keuangan. Yang ketujuh, biaya operasional yang tinggi. Dan yang terakhir, yang ke-8, kurangnya integrasi antara sistem akuntansi dan sistem lain. Lanjut ke komponen utama SIA. Komponen utamanya dibagi menjadi 5. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, komputer, server, printer, dan perangkat lainnya. Yang kedua, perangkat lunak atau software, sistem operasi, aplikasi, akuntansi, dan perangkat lunak pendukung. Yang ketiga ada data akuntansi, transaksi, dan informasi keuangan. Kemudian yang keempat, pengguna atau user, akuntan, manajer, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kelima, jaringan atau network, jaringan komputer dan internet. Fungsi utama SIA. Fungsi utamanya yaitu yang pertama, pengelolaan data akuntansi, mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data akuntansi. Yang kedua, pengolahan transaksi, merekam dan mengolah transaksi keuangan. Yang ketiga, pelaporan keuangan, menghasilkan laporan keuangan atau neraca, laba dan rugi, arus, kas. Yang keempat, analisis keuangan, menganalisis kinerja keuangan organisasi. Yang kelima, pengawasan dan kontrol, mengawasi dan mengontrol keuangan organisasi. Lanjut ke manfaat SIA. Manfaat SIA yaitu ada 10. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Yang kedua, meningkatkan akurasi dan keandalan data. Ketiga, membantu pengambilan keputusan strategis. 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 5. Mengurangi biaya operasional. 6. Meningkatkan keamanan data. 7. Membantu analisis kinerja keuangan. 8. Meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko. 9. Membantu perancangan keuangan. Dan yang terakhir, 10. Meningkatkan kualitas layanan. Jenis-jenis SIA. Jenis SIA ada 8. Yang pertama, SIA manual, sistem akuntansi manual tanpa menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua, komputerisasi, sistem akuntansi menggunakan perangkat lunak. Yang ketiga, SIA berbasis web, sistem akuntansi online melalui web. Yang keempat, SIA berbasis cloud, sistem akuntansi terhost di cloud. Yang kelima, Enterprise Resource Planning atau ERP, sistem akuntansi terintegrasi dengan fungsi bisnis lain. Yang keenam, sistem akuntansi kecil dan menengah atau disingkat SAK, sistem akuntansi untuk bisnis kecil dan menengah. 7. Sistem akuntansi berbasis aplikasi atau biasa menggunakan aplikasi mobile. Dan yang terakhir, sistem akuntansi hybrid, kombinasi sistem akuntansi manual dan komputerisasi. Lanjut ke tahap pengembangan SIA. Tahap pengembangan SIA ada 6. Yang pertama yaitu analisis 2-4 minggu. Identifikasi kebutuhan, analisis sistem lama. Yang kedua, desain 4-8 minggu. Merancang struktur antarmuka dan basis data. Pelatihan 3. Pengembangan 16-32 minggu. Mengembangkan perangkat lunak dan terintegrasi. 4. Pengujian 8-16 minggu. Menguji keseluruhan sistem. 5. Implementasi 4-8 minggu. Instalasi, konfigurasi, dan pelatihan. 6. Pemeliharaan atau maintenance, perbaruan, perbaikan, dan pengawasan keamanan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan SIA. Kelebihannya yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan akurasi dan keandalan data, membantu pengambilan keputusan strategis, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi biaya operasional, meningkatkan keamanan data, memudahkan pengelolaan data, meningkatkan kemampuan analisis, membantu perancangan keuangan. Yang terakhir, meningkatkan kualitas layanan. Kemudian ada kekurangannya yaitu yang pertama, biaya pengembangan dan implementasi tinggi. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. 3. Resiko keamanan data. 4. Keterbatasan integrasi dengan sistem lain. 5. Ketergantungan pada pengguna. 6. Kesulitan dalam penggunaan. 7. Biaya pemeliharaan. 8. Keterbatasan fleksibilitas. 9. Risiko kehilangan data. Dan yang terakhir 10. Ketergantungan pada infrastruktur. Dan kesimpulannya, sistem informasi akuntansi atau SIA merupakan sistem terintegrasi yang menggabungkan teknologi, informasi, dan akuntansi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengambilan keputusan keuangan yang strategis dan efektif. Baik, teman-teman semuanya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.